Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا آمين ولا تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات المكرم والمحترمون, para alim ulama, para guru, para dewa sepuh, aparatur pemerintah, semua yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih Allah izinkan kumpul. Kata Pak RW Didi, mantan Pak RW Didi, katanya tadi kita bermuajahah. Bermuajahah, apa sih Pak RW? Bermuajahah kan? Bertatap wajah, ketemu di malam yang insya Allah menjadi rutinitas kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tersampaikan keharibaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Tadi yang ceramah udah 2 orang. Yang satu udah menyampaikan kaitan dengan puasa beserta penjelasan yang cukup gamblang. Kemudian disampaikan juga oleh guru kita Ustaz Syahruddin, luar biasa. Beliau di samping jurnalis, beliau juga adalah seorang penulis. Patut kita tiru, patut kita contoh nih buat teman-teman yang masih muda-muda. Mudah-mudahan bisa meniru kisah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini sampai jam berapa udah ceramah? Sampai jam 2. Nasi ini udah basi lah. Menurut informasi itu nasi udah dimasak dari jam 12 siang. Nasi udah dimasak dari jam 12 siang. Kalau kita makan yang dari jam 12 berarti itu nasi kira-kira udah berapa jam? 12 jam. Masih enak dimakan itu? Coba. Nasi apa? Kebuli? Nasi Pakistan. Nasinya jauh dari Pakistan. Jangan pulang dulu ya. Jangan ada yang dibuat dulu. Nasi Pakistan udah ada.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita bahwa sebentar lagi kita akan masuk pada bulan yang begitu mulia, bulan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk menuai keberkahan yang banyak dalam waktu yang sedikit. Allah siapkan fasilitas Ramadan itu untuk kita yang insya Allah bisa menuai rahmat yang banyak yang dengan waktu yang sedikit. Allah siapkan juga Ramadan untuk kita yang ibarat handphone itu harus tas kita itu untuk mendapatkan 11 bulan berikutnya dalam keadaan terjunah, dalam keadaan apa bahasa kita terjunah, apa bahasa Indonesianya terjunah itu terpagari dari hal-hal yang munkarat, dari hal-hal yang fahsya. Itu di Ramadan. Kurang lebih 6 hari lagi kita masuk pada bulan suci Ramadan. Muhammadiyah sudah menentukan bahwa Ramadan masuk tanggal 2 April. Muhammadiyah baru mulai puasa. NU itu mengikuti pemerintah. Nanti kalau kata pemerintah besok kita puasa rame-rame, insya Allah kita puasa rame-rame. Yang mau besok langsung buka puasa, besok langsung lebaran juga ada. Itu biasanya golongannya Islamnya Islam KTP. Ada di Islam KTP. Nggak ada ya di sini ya. Insya Allah orang Parakan Jati ini kampung Parakan Jati Ustaz. Orang kampung Parakan Jati insya Allah kampung santri, kuat pertahanannya. Makanya tadi luar biasa disampaikan dalam sambutannya tuh, sesepuh kita dikata sesepuh belum sepuh amat ini orang ya. Pak RW Didi ini luar biasa beliau, umur tua, tampilan muda. Dia ini jadi loh yang main hadroh, jejerin itu samping dia, masih kalah ganteng. Betul? Coba jejerin, mau saya. Iya. Kalau saya juga mau nanya Ibu Tolong Bang Borak, misalnya itu bacaannya apa gitu? Bisa ganteng sampai tua gitu. Ini beliau ini Pak RW kita ini beliau adiknya. Saya mau tanya sama teman-teman, sama saudara-saudara sekalian. Ini adiknya sama abangnya tuh mana kira-kira? Ano abangnya no? Ini adiknya. Hah? Sebalik, ini abangnya. Ano adiknya gantengan mana? Hah? Gantengan mana? Beliau yang ngajak tadi gantengan adiknya. Besok kata dia yang digigit. Kata nama itu. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan tinggal 6 hari lagi. Tadi sudah ditanya, persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk masuk pada bulan suci Ramadan? Tanyakan sama diri kita secara tazkiyatun nufus. Tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada hati kita, sudah siapkah kita masuk bulan Ramadan? Tentu jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Terlepas daripada itu, satu kisah. Suatu ketika ada seorang pemimpin raja memberikan sebuah instruksi kepada seluruh anggota pasukannya. Apa kata sang raja? Wahai pasukanku semuanya tanpa terkecuali, mayor, jenderal, semuanya kumpul semua di lapangan. Kata sang raja begini, nanti kalau sudah kumpul nanti malam siap-siap ikut saya. Kata sang raja. Ditanya sama anggotanya, ini mau kemana kira-kira? Pokoknya ikut aja. Begitu malam tiba, berangkatlah satu pasukan itu bersama sang raja.
Perintah sang raja sebelum berangkat adalah nanti ketika kamu menyusuri sungai ataupun menyusuri hutan di malam hari, apapun yang kamu sentuh, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu pegang, ambil sebanyak-banyaknya. Ambil sebanyak-banyaknya. Meskipun susah, meskipun payah, ambil sebanyak-banyaknya. Itu instruksi dari sang raja. Singkat cerita, berangkatlah pasukan tersebut di malam hari, gelap gulita, enggak ada penerangan. Begitu berangkat masuk ke dalam hutan, ada 3 golongan dari satu pasukan itu. Artinya dari satu pasukan itu ternyata berubah menjadi 3 model pasukan. Ada pasukan yang pertama. Pasukan yang pertama ini pasukan yang mengedepankan akal. Pasukan yang mengedepankan akal itu ketika berjalan menyusuri sungai, dia tahu ketika dia jalan di atas sungai, dia pasti yang dia injek itu adalah bongkahan-bongkahan batu. Yang dipakai adalah akal. Alhasil apa? Dia nggak ambil itu batu-batu. Dia nggak ada yang diambil. Kenapa? Karena dia gunakan akal. Udah mata nggak melihat, bawa ransel, suruh ngangkutin batu, kagak mau dia. Akhirnya dia jalan dengan tidak membawa apa-apa. Ada golongan yang kedua. Pasukan yang kedua ini, dia pikir karena ini perintah sang raja, karena ini adalah perintah seorang pemimpin, maka harus ditaati dan diikuti semampunya saja. Seketemunya saja, meskipun sedikit, yang penting sudah gugurin kewajiban. Alhasil apa? Pasukan yang kedua ini begitu dia menginjak mau batu mau tunggak yang ada itu, akhirnya dia bawa seperlunya saja, alias menggugurkan kewajiban. Jangan sampai nanti di tepian sana, begitu ditanya sama sang raja, dia nggak bawa apa-apa, dia ambil dengan seperlunya saja. Kemudian ada golongan yang ketiga, ini golongan yang kami kenal apokna. Golongan yang ketiga ini luar biasa. Begitu masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam hutan, mau tunggak mau batu karena perintahnya disuruh ambil sebanyak-banyaknya, dia ambil sebanyak-banyaknya. Ada yang dikandutin, ada yang dimasukin ke dalam ransel, ada yang dimasukin ke dalam celana, berangkat dia dengan cara susah payah bawa itu semua. Meskipun susah, meskipun sulit, dibawa itu semua. Singkat cerita, 3 golongan pasukan ini sudah sampai ke tepian. Begitu sampai ke tepian, pagi pun datang. Sampai matahari keluar, kelihatan semuanya. Apa kata sang raja? Apa kata pemimpin tadi? Sekarang yang tadi Anda bawa, yang tadi Anda pegang, yang tadi Anda susah dan sulit membawanya itu, sekarang silahkan Anda keluarkan dari ransel Anda. Begitu dikeluarkan, ternyata isinya adalah bongkahan-bongkahan permata dan berlian. Bisa kebayang nggak ya? Golongan pertama tadi yang katanya dia pikir itu cuma batu-batu biasa, itu nyeselnya bukan main. Betul. Kata dia apa? Coba tadi saya ambil. Ya. Kemudian yang kedua, pasukan yang kedua, nyeselnya rada-rada sedikit. Kenapa? Biar sedikit, tapi dia masih ada hasilnya itu. Apa yang dia bawa meskipun sedikit, bongkahan-bongkahan emas itu, bongkahan permata dan berlian itu masih dia bawa tuh. Masih dapat. Alhasil apa? Tetap ada penyesalan, tapi sedikit terbayar. Nah, yang paling beruntung golongan berapa? Yang ketiga. Golongan yang ketiga dengan susah payahnya, dengan repotnya, dengan sulitnya, karena ini perintah dari sang raja, perintah dari sang pemimpin,
maka dibawa itu begitu siang hari, dia buka, luar biasa girangnya. Apa? Isinya adalah permata dan bongkahan berlian. Luar biasa gembira. Nah, kita masukin ke Ramadan. Kita ibaratkan Ramadan itu adalah sungai keberkahan itu. Kita ibaratkan Ramadan itu sungai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu isinya adalah emas terrata, intan mulia, isinya kebaikan semuanya. Ibadah lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sunnah terbayar oleh Allah dengan yang wajib. Kita di manusia adalah pasukannya ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ayatnya sudah disinggung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hemat, hemat, hetong, hemat. Semuanya tanpa terkecuali. Kalau Anda punya iman kepadaku yaitu Allah, masuklah kalian ke dalam sungai puasa Ramadan. Ini satu pasukan kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh apa? Suruh Ramadan. Mau masuk Ramadan, mau masuk sungai besar, isinya keberkahan. Tapi Allah itu adil. Keberkahan, rahmat, pahala itu nggak ada yang kelihatan, Pak. Sama aja kayak orang masuk ke dalam hutan nggak mau penerangan, nggak ada yang bisa dilihat. Kayu-kayu diinjak, tumbak-tumbak ditendang, betul. Malah kedagor-dagor tinggi, betul. Karena nggak ada yang dilihat. Begitu pun sama keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang kelihatan. Tapi untuk orang-orang yang sami'na wa ata'na, ada orang yang pakai akal sehat. Hidup di dunia ini Allah ciptain buat menikmati hal-hal yang sudah Allah sediakan. Ini disuruh tidak puasa, ini malah disuruh puasa. Alhasil apa? Dia nggak mau kerjain puasa. Ngapain buat puasa begitu? Nih yang dipakai akalnya. Mau ngapain puasa? Ya capek-capek lu puasa. Kata dia, ngapain lu ya pakai puasa? Kita membongkar motor aja tengah maju tengah ikut ini. Minum pakai extra jus aja rasanya masih belum. Ini lagi pakai puasa, pakai akal. Padahal tadi kalau dia ikutin, insya Allah, ya, puasa yang dia kerjakan dengan susah payah masuk di Ramadan itu, nanti keluarnya akan mendapatkan hasil yang indah. Ada juga kelompok yang kedua nggak pakai akal-akal banget, tapi masih ngakal juga apa? Yang penting mendudurin kewajiban. Biar ditanya sama anak nggak malu, bapak puasa pak, puasa nih. Ngakunya, abang puasa bang, kata bininya puasa nih. Padahal mas di tempat kerjaan berkait, di tempat kerjaan berantem, puasanya di mana itu? Tapi kata tadi pikirannya adalah yang penting mah kewajiban gue sudah beres. Yang penting yang namanya puasa enggak makan dari mulai subuh sampai dengan maghrib itu dianggap masih puasa. Itu mengedepankan akal pikiran, tapi masih ngakalin Tuhan. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena tetap ada penyesalannya nanti Tuhan. Ini golongan yang ketiga, insya Allah kita nih. Golongan yang ketiga, insya Allah kita. Golongan yang ketiga, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti masuk Ramadan, lu cari, lu ambil, lu raup sebanyak-banyaknya keberkahan yang ada di Ramadan. Jangan banyak-banyak tidur, banyak naik mata. Artinya apa? Suruh banyak zikir, hati. Yastaghfiruna bil ashar, suruh banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. Ketika puasa, jaga kualitas puasanya. Begitu dipindah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ketiga yang sami'na wa ata'na, meskipun susah payah tetap akan dia laksanakan itu puasa.
Meskipun katanya ngapain udah makan dari pagi sampai sore, tetap karena ini perintah Allah dan perintah itu pasti untuk kebaikan kita, tetap bakal dikerjain. Bicaranya bukan karena yang lain kecuali karena iman. Balik lagi kepada yang tadi, lihat ayatnya tuh. Emang puasa mah buat orang-orang yang punya iman. Yang nggak punya iman mah kalau dia tetap puasa, pasti kualitas puasanya hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Kan enak ya, kalau orang masuk Ramadan dia raup keberkahan sebanyak-banyaknya, meskipun nggak kelihatan itu keberkahan tuh. Ya, meskipun nggak kelihatan itu keberkahan, insya Allah yakin dan percaya dan peruntukannya untuk orang-orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan indah pada akhirnya. Nah, begitu keluar daripada Ramadan, puasanya bagus, zikirnya bagus, ibadah-ibadahnya bagus, semuanya bagus, insya Allah tuh keluar kita dari Ramadan la'allakum tattaqun itu kata Ustaz tadi itu. Baru kita takut itu berada dalam diri kita. Kalau puasanya nggak mau, kalau sholatnya nggak mau, jaga kualitas ibadahnya nggak mau, lagi ngarep-ngarep takut itu mah jaga sembuh bawa golok alias jaga nyambung. Betul. Iya. Oleh karena itu tanyakan nama diri kita. Tanyakan nama diri kita. Ya. Jangan sampai Ramadan kita itu cuma hanya sebatas seremonial belaka. Pagi-pagi orang-orang pada sahur ikut sahur. Orang-orang nggak makan ikut nggak makan, itu mah hanya sebatas seremonial saja. Pantas banget kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kam min qaimin, laisa lahu min qiyamihi illa al-ju' wal qamar." Kata Nabi, nanti banyak banget dari umatku yang puasa mah puasa, makan enggak makan, minum kagak minum, tapi cuma sebatas nahan lapar, cuma sebatas nahan minum saja. Banyak banget itu nanti bahannya dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kaget teman-teman semua, saudara-saudaraku, jangan kaget kalau ada yang model begitu. Dan itu harapan kita jangan sampai ada dalam diri kita. Alhamdulillah kita di kampung Parakan Jati banyak guru, banyak ustaz, banyak muallim. Ya, kadang-kadang satu orang ngajinya jadi 3 guru. Syahudin. Alhamdulillah di sini mana? Yang tua-tua mengayomi yang muda-muda. Aparatur pemerintahnya nih Pak RW kita, alhamdulillah. Asati semuanya diayomi semua. Santri-santri boleh kumpul, masya Allah. Ini boleh dikatakan ini kampung Parakan Jati, kampung santri. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dari Cinere, nebaknya di Parakan Jati, bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau di Cinere udah nggak ada Pak, jam 10 malam itu yang masih baca rapid nggak ada, di Cinere nggak ada udah. Nih iris kuping saya kalau nggak baca nih, benar. Tuh, tanya nih sama Bang Ganteng yang sering jalan. Coba jajal main ke mana? Ke Jakarta. Jam 10 malam masih didengerin baca maulid di mana? Nggak ada. Tapi di Parakan Jati luar biasa tadi disampaikan oleh abang kita. Ya, kalau bisa mah dari mulai malam minggu sampai kamu minggu lagi isinya pengajian semua, kan cakep kalau begitu. Jangan ada selingan-selingan dangdutan, jangan. Nggak ada manfaatnya. Betul baru gitu. Alhamdulillah kita punya pemerintah, aparatur pemerintah open Ramadan, punya sesepuh open Ramadan. Jika yang remaja-remaja, alhamdulillah terus diayomi oleh guru-guru. Akademiknya kumpul semuanya, alhamdulillah. Jangan sampai kayak di kampung sebelah. Amat, jangan sampai kayak di kampung sebelah. Ustaz sama ustaz berantem.
Percaya nggak? Fakta itu di lapangan itu. Kalau dukun sama dukun berantem wajar nggak? Wajar. Pemain bola sama pemain bola berantem wajar? Wajar. Ustaz dan Ustaz berantem wajar apa enggak? Nggak wajar. Coba cek. Kalau antum semua kalau lagi pada mulut, kalau lagi pada ada acara-acara begitu, lihat guru-guru kita kadang-kadang itu indah banget dilihatnya. Dikumpuli dalam satu tempat, dikumpuli dalam satu majelis, ya, isinya luar biasa, masya Allah. Ini juga berkat alhamdulillah di sini ikut Syahudin di sini itu dulu belum lama ada muallim namanya Muallim Ismail Ramli. Beliau itulah jasa beliau lah yang mengikat ini teman-teman asatidz muda ya. Alhamdulillah. Jadi kalau asatidz semua saja mau bersatu, maka kita yang muda-muda yang umat juga harus mau bersatu. Ingat-ingat Ramadan sedikit lagi, ambil sebanyak-banyaknya nanti di Ramadan. Pasang niat yang benar lagi katanya. Pasang niat yang ikhlas karena Allah, insya Allah keberkahan Ramadan akan kita bawa nanti. Deret Ramadannya, maka baru kita masuk minal aidin wal fa'idin. Baru kita masuk pada kemenangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita bahwa puasa Ramadan akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang muttaqin, dan muttaqin itu salah satu manfaatnya Allah akan berikan kepada kita mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Allah akan berikan kita kemenangan. Menang dalam urusan apa? Semua dah. Dunianya dapat, akhiratnya juga insya Allah dapat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Karena nanti sudah ditunggu-tunggu ini, ya ceramah kemalaman juga. Teman-teman juga udah bosan buat ini dah. Penutupan dari kemarin itu aja sebenarnya mah gitu. Tapi enggak ya. Alhamdulillah tadi ada wajah-wajah baru tadi disampaikan oleh guru-guru kita yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan daripada hajat dan niat-niat kita. Amin ya rabbal alamin. Allah sampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah persiapkan mental dan jiwa kita masuk pada bulan suci Ramadan dan keluar Ramadan kita dalam keadaan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir seperti biasa rutinan kita sebelum doa, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.